Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mencipta jin dan manusia sudah sama-sama kita ketahui. Tujuan utama dan pertama adalah beribadah kepada Allah semata-mata, mengikhlaskan semua amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita fahami, bahwa keberadaan kita di dunia ini dalam rangka mewujudkan tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan fase-fase tauhid seorang hamba. Ya, fase-fase tauhid seorang hamba. Nanti kita akan lihat dari dalil yang kita bawakan berkaitan dengan kewajiban kita untuk mengikhlaskan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan fase-fase tauhid seorang hamba, bisa kita lihat dari surat Ghafir. Dari surat Ghafir ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan para hamba nanti di akhirat. Qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Mereka berucap, ini para hamba ini berucap, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kematian 2 kali kepada kami, dan telah memberikan kehidupan juga 2 kali kepada kami. Nah, inilah berkaitan dengan fase-fase tersebut, 2 fase kematian dan 2 fase kehidupan. Yani kita akan lihat berkaitan dengan ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan berkaitan dengan 2 kematian dan 2 kehidupan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah sedangkan kalian dahulu mengalami kematian. Nah, ini maksud dari fase kematian pertama. Kapan itu? Kematian yang pertama ini kapan? Yaitu di alam ruh dahulu. Sebelum kita ada di dunia ini, ya, sebelum kita terlahir ke dunia ini, roh-roh manusia berada di alam ruh. Maka Allah nyatakan di sini, wa kuntum amwata, dan kalian dahulu adalah, ya, dalam keadaan mati. Yakni kematian pertama maknanya. Fase dari kematian pertama, ya, amwata. Nah, disebut amwata karena memang belum ada kehidupan seperti di dunia ini, kan begitu. Nah, ini amwata di sini, kematian di sini fase pertama, yaitu di alam ruh, ya, di alam ruh. Fa ahyaakum, kemudian kalian dihidupkan. Kapan? Nah, inilah, ya, yakni fase kedua, yaitu kehidupan di alam dunia. Di alam dunia. Thumma yumitukum, kemudian kalian pun dimatikan kembali, diwafatkan oleh Allah, yakni
ya, yakni kembali kepada alam barzakh, alam kubur. Jadi yang pertama adalah fase yang pertama adalah alam ruh, kita katakan. Nah, yang sekarang ini fase yang kedua, kita berada di fase yang kedua, yaitu kehidupan di alam dunia. Kemudian ketika manusia meninggal, ya, yakni manusia berpindah kepada alam barzakh namanya, atau alam kubur, itulah fase yang ketiga. Tsumma yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan kembali. Nah, inilah yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan, dibangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Ini fase yang keempat. Fase yang keempat. Ya, kemudian Allah nyatakan di akhir ayat yang mulia ini, "Tsumma ilaihi turja'un." Kemudian kepada Allah lah kalian dipulangkan, dikembalikan. Nah, ini berkaitan dengan 4 fase yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah, ya, fase kematian pertama, yaitu alam apa namanya? Alam ruh. Kemudian kita menuju kepada fase yang kedua, yaitu kehidupan di alam dunia. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang ini, kehidupan di alam dunia. Kemudian manusia pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kembali kepada yakni menuju kepada alam barzakh atau alam kubur namanya. Ini fase yang ketiga. Dan fase yang keempat, yang terakhir, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur mereka, yaitu kepada alam akhirat namanya. Inilah fase yang keempat. Ya, fase yang keempat, ya, dari kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, pada ayat pertama tadi, dalil yang pertama dari surat Ghafir ayat 11 apa tadi? Yakni qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan 2 kematian kepada kami dan 2 kehidupan kepada kami. Nah, inilah berkaitan dengan 2 kematian dan 2 kehidupan, alias 4 fase tadi, ya, yakni alam ruh, alam dunia, alam kubur atau alam barzakh, dan alam akhirat. Nah, inilah berkaitan dengan 4 fase, ya, yang dialami oleh umumnya manusia. Nah, sekarang kita akan jelaskan, ya, apa hubungannya dengan tauhid sekarang. Ya, apa hubungannya dengan tauhid, ya. Jadi bagaimana ketika kita masih berada di alam ruh, apa hubungannya dengan tauhid? Ketika kita berada di alam dunia atau fase yang kedua ini, apa hubungannya dengan tauhid? Begitu pula ketika kita berada di alam barzakh, alam kubur, ini fase yang ketiga, apa hubungannya dengan tauhid? Dan yang terakhir, fase yang keempat, di alam akhirat atau di negeri akhirat, ini apa hubungannya dengan tauhid pula. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai fase yang pertama, yaitu alam ruh, di mana ruh-ruh manusia dahulu pada saat mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di alam ruh, maka mereka telah mengambil perjanjian kuat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini telah mengambil perjanjian kuat kepada Rabbul Alamin untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa para jamaah lihat dalilnya dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 173, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kita lihat artinya
Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan Adam dari tulang sulbi mereka dan mengambil persaksian, ini perjanjian atas diri-diri mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya ini. Allah bertanya kepada roh-roh manusia, kepada roh-roh kita dahulu. Nah, tentunya kita tidak mengetahui ya, sebelum adanya kabar dari Allah seperti ini, dalam firman-Nya ini, tentu kebanyakan manusia atau seluruh manusia tidak mengetahui bahwa pada dasarnya seluruh manusia telah memiliki perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada roh-roh manusia? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Ya, Waalaikumsalam. Bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Apa jawaban roh-roh kita? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar, kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sengaja perjanjian kuat untuk bertauhid ini diambil, kata Allah, agar nanti kalian di akhirat tidak berdalih. Inna kunna an hadza ghafilin. Sungguh kami dahulu lalai dari perjanjian untuk bertauhid kepada engkau ya Allah. Lihat ayat yang mulia ini sangat gamblang sekali, sangat jelas sekali bahwa kita dahulu telah memiliki apa? Perjanjian kuat kepada Allah untuk bertauhid kepadanya. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sengaja perjanjian kuat untuk bertauhid ini diambil agar kalian nanti tidak berdalih inna kunna an hadza ghafilin. Sungguh kami dahulu lalai dari perjanjian untuk bertauhid kepada engkau. Nah, ini dasarnya ya. Nah, kemudian tentunya di antara para hamba juga punya dalih yang lain. Kita dengarkan dalih yang lain. Ini pada ayat berikutnya 173. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Atau kalian akan berdalih, sungguh yang berbuat syirik itu adalah bapak-bapak kami, yang berbuat syirik itu adalah nenek moyang kami, adapun kami hanyalah generasi berikutnya. Artinya apa? Seolah-olah ya para hamba ini ingin yakni berlepas diri ya, bahwa kami ini korban saja sebenarnya gitu. Maksudnya begitu. Kami ini hanya korban saja dari orang tua kami, bapak-bapak kami atau nenek moyang kami itu ya. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau ya Allah akan mengazab kami gara-gara perbuatan bapak-bapak kami itu? Lihat. Gara-gara dakwah mereka mengajak kami untuk berbuat syirik kepada engkau. Nah, ini berkaitan dengan ya argumen mereka yang kedua yang semuanya tidak yakni bermanfaat. Ini penyesalan saja pada dasarnya. Penyesalan yang tidak berguna nanti di akhirat ya akan berkata seperti itu. Apakah ya mereka akan berkata inna kunna an hadza ghafilin, bahwa kami dahulu lalai dari perjanjian tersebut, atau kami ya adalah korban dari orang tua kami yang jelas-jelas mereka mengajak kami kepada kesyirikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah ya, kembali kita kepada perjanjian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa kita semua telah memiliki perjanjian kepada Allah untuk bertauhid kepadanya. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi tentang ayat yang mulia ini. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna.
Ya. Jadi inilah berkaitan dengan dasar yang sangat kuat sekali dari Rabbul Alamin, di mana kita semua telah memiliki perjanjian untuk bertauhid kepada Allah ketika roh-roh kita berada di alam roh. Jadi melalui ayat yang mulia ini Allah mengabarkan, melalui ayat yang mulia ini Allah menginformasikan bahwa kita ini sudah memiliki perjanjian, kira-kira seperti itu. Ya, melalui tentunya Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ya, ayat ini dibacakan kepada para sahabat, berikan kepada para sahabat, kemudian dari generasi ke generasi sampai generasi kita sekarang ini. Maka inilah berkaitan dengan fase pertama di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjanjian yang terlebih dahulu. Ya, perjanjian kepada Rabbul Alamin untuk bertauhid dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui isi perjanjian tersebut kepada Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha sempurna, mencipta manusia, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi berkaitan dengan proses dari penciptaan manusia, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ya, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dharik thumma yakunu mudghatan mithla dharik, dan seterusnya. Bahwa kata Nabi, penciptaan salah seorang di antara kalian dalam perut ibunya adalah 40 hari pertama disebut dengan nutfah, kata Nabi. Kemudian berubah menjadi 40 hari yang kedua, yaitu 'alaqah, segumpal darah. Dan 40 hari yang ketiga adalah segumpal daging, dan seterusnya, sampai akhirnya Allah lah yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu apa-apa, tidak berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keadaan kita ketika kita lahir ke dunia ini tanpa dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, seluruh anak yang lahir terlahir di atas tauhid, terlahir di atas tauhidnya, perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani ayyumajjisani." Apa makna? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anak yang lahir melainkan terlahir di atas fitrahnya. Lihat, fitrahnya, kata Nabi. Maka kelak orang tuanya lah yang akan mewarnai si anak, apakah dengan agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, Nabi tidak pernah mengatakan orang tuanya lah yang akan mewarnai si anak itu dengan agama Islam, tidak. Karena sebelumnya tadi itu sudah dikatakan apa? Terlahir di atas fitrah. Apa makna fitrah di sini? Tauhid. Ingat, makna fitrah adalah tauhid. Nah, ini kalau ada kalimat begini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia itu akal sehat dan fitrah yang lurus. Nah, ini akal sehat dan fitrah yang lurus. Apa makna fitrah yang lurus, Pak? Apa definisi fitrah yang lurus ini? Hah? Apa makna fitrah yang lurus di sini? Apa maknanya? Yaitu
maknanya adalah mailul qalbi. Ya. Mailul qalbi, ya, liqabulil haqqi wal amalu bih. Kecenderungan hati untuk menerima yang benar dan mengamalkannya. Itu makna fitrah. Itu makna fitrah gitu ya. Ini makna fitrah di sini ya, yaitu kecenderungan hati untuk menerima yang benar dan mengamalkannya. Nah, jelas termasuk yang diterima oleh hati dan diamalkan adalah tauhid, kan begitu? Sudah pasti. Ya, di antara contoh ya, di antara contoh yang diterima oleh hati manusia dan mereka mengamalkannya adalah tauhid, itu di antaranya. Jadi kalau kembali kita kepada hadis Nabi tadi, tidaklah seorang anak terlahir ke dunia ini melainkan terlahir di atas fitrahnya. Yani makna fitrah di sini adalah tauhid. Tauhid, ya, di atas tauhid kata Nabi SAW. Kenapa? Karena setelah itu Nabi mengatakan, yakni orang tuanya lah yang kelak mewarnai si anak dengan agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yakni disebutkan 3 agama ini oleh Nabi karena itulah yang populer di masa itu. Yang populer di masa Nabi SAW. Contoh ya, kita beri contoh. Ada di antara anak orang tuanya non muslim, ya kan? Qadarullah dari kecil ini, dari bayi ini diambil, ya, diasuh oleh kakeknya atau neneknya yang muslim atau muslimah. Bagaimana Pak? Bagaimana anak seperti ini? Ya sudah otomatis karena ia terlahir di atas tauhid, di atas Islam, kan begitu. Maka begitu dia diambil, dipelihara, diasuh oleh kakeknya yang muslim, neneknya yang muslimah atau pamannya yang muslim, kan begitu, otomatis berada pada agama Islamnya, berada pada agama Islamnya itu, fitrahnya tersebut. Nah, ini berkaitan dengan ya anak yang terlahir dari orang tua yang non muslim. Nah, begitu. Maka seluruh anak-anak nanti di akhirat, seluruh anak-anak nanti di akhirat, ketika di dunia mereka wafat pada masa kanak-kanak sebelum usia balighnya, maka nanti di akhirat, ya, dan ini kesepakatan seluruh ulama, ya, ulama Islam, ya, bahwa seluruh anak-anak tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi kepada seluruh anak-anak, udkhulu antumul jannah, kata Allah. Masuklah kalian seluruhnya ke dalam surga. Masuklah kalian semua ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kekhususan bagi anak-anak, ini pengecualian. Anak-anak yang orang tua mereka wafat dalam keadaan muslim, maka anak-anak tersebut akan berkata kepada Rabbul Alamin, Ya Rabb, kaifa abauna wa ummahatuna? Wahai Rabb kami, bagaimanakah nasib orang tua kami, bapak ibu kami? Akhirnya Allah berfirman, udkhulu antum wa abaukumul jannah. Masuklah kalian beserta orang tua kalian ke dalam surga. Makanya kita sering mendengar Pak ya, orang mengatakan ini tabungan akhirat. Kalau ada orang dikasih musibah oleh Allah berupa anaknya itu meninggal, kan gitu, meninggal si anak ini, dikatakan apa? Tabungan akhirat yang akan memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada orang tuanya nanti di negeri akhirat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, udkhulu antum wa abaukumul jannah. Masuklah kalian beserta orang tua kalian ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya anak ini tumbuh kembang ya. Anak ini tumbuh kembang. Ya, kalau anak ini terlahir dan tumbuh kembang pada atau dengan ya orang tua yang atau bersama orang tua yang muslim, orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang tua ini akan mengarahkan si anak kepada tauhid, mengenalkan si anak kepada apa? Tauhid, kan begitu. Nah,
Kemudian dengan tumbuh kembangnya anak ini, lalu dia menjadi baligh. Maka pada usia baligh itulah dia sudah wajib ya menjalankan kewajiban-kewajiban agama, atau disebut dengan mukallaf, orang yang terbebani menjalankan kewajiban agama. Di antaranya apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu tauhid namanya. Wajib mempelajari ilmu tauhid. Apa dasarnya, Pak? Apa dasarnya? Bisa kita lihat dalam surat Muhammad ayat 19. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Ya, ketahuilah dengan ilmu. Lihat, ketahuilah dengan ilmu. Ya, dipelajarilah. Apa yang dipelajari? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. yakni ketahuilah dengan ilmu, yakni maknanya pelajarilah tauhid, kata Allah, dan beristighfarlah kepada Allah. Jadi inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu tauhid, ya kan? Karena sebelumnya tadi sudah dikatakan bahwa kita terlahir ke dunia ini tanpa dibekali ilmu apapun, nggak punya ilmu kita. Terlahir ke dunia ini nggak punya ilmu apapun, apalagi masalah tauhid nggak ada kita tahu. Ketika ya dilahirkan, ya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Maka kita wajib belajar tauhid, belajar ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Nah, ini berkaitan dengan kewajiban kita untuk mempelajari ilmu tauhid dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 6. Dalam surat Fussilat ayat 6 apa? Fastaqimu ilaih wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin, kata Allah. Istiqamahlah kalian di atas tauhid. Ya. Istiqamahlah kalian di atas tauhid dan istighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini berkaitan dengan perintah dari Rabbul Alamin untuk istiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik. Karena di akhir ayat yang mulia ini Allah menghinakan orang-orang musyrikin. Wa wailul lil musyrikin, celakalah, kata Allah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak ya Bu ya, yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita hidup di dunia yang sebentar ini tidak atau belum mempelajari ilmu tauhid. Ya, ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena ketika manusia itu hidup di dunia ini secara umum ya, bagi mayoritas umat Islam yang sudah sibuk dengan urusan dunianya sehari-hari, maka ya cukup bagi mereka mempelajari 3 ilmu agama saja, nggak lebih dari itu Pak. Ya ini sekali lagi ya, bagi mayoritas umat Islam yang sudah sibuk dengan kehidupan dunianya sehari-hari, ada yang sibuk di kantor, sibuk di kebun, di ladang, sebagainya lah begitu, sudah sibuk dengan kehidupan dunia sehari-hari, maka cukup 3 bidang ilmu agama saja yang wajib dipelajari. Apa yang pertama? Yang pertama tauhid, atau secara umum akidah Islam. Ya, akidah Islam. Nah, saya tanya nih kepada jamaah, untuk akidah Islam itu ringkasannya apa? Apa Pak, Bu? Untuk akidah Islam itu, ringkasan materi-materi akidah Islam itu apa? Diringkas dalam rukun iman yang 6, atau 6 rukun iman. Beriman kepada Allah,
beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, qada dan qadar, baik dan buruknya. Nah, itulah 6 rukun iman. Ini ringkasan dan rangkuman seluruh materi akidah. Seluruh materi akidah itu ada dalam 6 rukun iman tersebut. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang pertama yang wajib dipelajari oleh mayoritas umat Islam adalah tauhid, yang tercakup dalam akidah Islam, begitu. Yang kedua, ilmu Islam yang kedua yang wajib dipelajari adalah ibadah-ibadah keseharian. Nah, ini penting nih. Ibadah-ibadah keseharian, di mana kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, aktivitas orang muslim adalah ibadah. Ya, ibadah. Apa itu ibadah, Pak? Apa definisi ibadah? Ada yang tahu? Perbuatan yang dicintai Allah. Ya, baik. Ada lagi? Apa definisi ibadah? Definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qaulin aw amal zahiran aw batina. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Saya ulangi. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai Allah. Yang dicintai dan diridhai Allah, dari perkataan ataupun perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Ya, itulah definisi ibadah. Maka dari sini bisa kita tahu bahwa ibadah itu sangat luas maknanya. Sangatlah luas maknanya. Jadi sekali lagi, ibadah-ibadah keseharian yang dilakukan oleh seorang muslim mulai dia bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya, nah itulah yang harus dipelajari, karena semuanya ada contoh dari Nabi, ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Dan ilmu Islam yang ketiga sekarang adalah hukum agama yang berkaitan dengan profesi masing-masing. Hukum agama yang berkaitan dengan profesi masing-masing, gitu. Jadi kalau seorang berprofesi sebagai ini itu, maka dia harus tahu apa hukum agama yang berbicara tentang profesinya. Jangan sampai misalnya tajir muslim jatuh kepada yang syubhat, apalagi yang haram, contoh itu. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan 3 ilmu dalam agama kita ini yang wajib dipelajari oleh mayoritas umat Islam. Ya, kita katakan mayoritas umat Islam yang sudah tersibukkan dengan kehidupan dunianya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam ayat yang mulia dalam surat Fussilat ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk istiqomah, ya. Istiqomah di atas tauhid dan beristighfar kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Ini 2 perintah ini. 2 perintah yang bersamaan. Ya, pertama perintah untuk istiqomah di atas tauhid. Perintah yang kedua istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Kenapa kok ada 2 hal ini? Yaitu perintah dari Allah untuk bertauhid, dan yang kedua perintah dari Allah untuk istiqomah, untuk beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama persis ketika kita selesai sholat. Begitu selesai sholat, selesai salam, langsung apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bayangkan, ya, orang yang sholat yang justru disuruh untuk beristighfar. Ya, disuruh beristighfar. Ya. Ini ada apa ini? Ada apa gerangan? Ya, ini jawabannya adalah
walaupun kita telah maksimal mengerjakan ibadah sholat, maksimal kita berupaya berusaha untuk maksimal dalam pengerjaan sholat, maka ada saja kekurangannya, ada saja kelemahannya. Betul Pak? Betul ya? Contoh, ini mungkin pernah dialami nih, ya, oleh masing-masing kita ini. Yakni sebelum sholat ada barang yang dicari nggak ketemu, ada barang kita cari-cari nggak ketemu. Ketemunya kapan? Nah, ingatnya pas sholat lagi, ya. Nah, inilah kata Nabi yang mulia, ya, tentang gangguan syaitan. Ya, Nabi mengatakan, ya, syaitan berkata, kata Nabi, uzkur kada hatta la yadri kam shalla. Kata syaitan, ya, ingatlah ini, ingatlah itu, sehingga tidak ingat lagi berapa rakaat yang sedang dikerjakan, ya, karena sudah sibuk gitu memikirkan barang yang hilang. Ingat dalam sholat, setelah itu lupa, ini rakaat berapa sekarang ini, kan begitu. Nah, makanya kita beristighfar. Begitu pula ketika kita berusaha untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha ya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada saja kekurangan-kekurangan kita. Contoh, Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis yang mulia, ini dalam doa beliau yang perlu kita contoh juga, perlu kita berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, ini syirik besar maknanya. Dan aku mohon ampun, yakni beristighfar kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, yaitu syirik kecil maknanya. Syirik kecil maknanya, kan begitu. Nah, jadi inilah yang perlu kita fahami di sini, bahwa yang namanya syirik kecil seperti apa Pak? Syirik kecil, riya, sum'ah, ujub ataupun yang semisalnya yang menyerang hati siapa saja dari umat Islam ini, maka ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis yang mulia, akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masih dajjal asyirkul khafi rajulun yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Kata Nabi, yang sangat aku khawatirkan atas kalian, lihat, atas kalian lebih dari fitnahnya Dajjal adalah syirik tersembunyi, yaitu, Nabi berikan contoh, yaitu seorang mengerjakan sholat, lalu dia bagus-baguskan sholatnya lantaran ada orang lain yang melihatnya. Nah ini ya, jadi ini Pak berkaitan dengan riya tadi, riya yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi atas kita semua. Ya, makanya wajar kalau salah seorang ulama Islam, Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan apa? Ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatu ala al-ikhlas wa qad tanqalibu alayya. Tidak ada yang sulit bagi diriku kecuali masalah ikhlas. Terkadang hatiku bisa berubah-ubah. Bayangkan, ini seorang ulama berkata seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang bukan ulama? Ya, nah inilah berkaitan dengan yakni masalah tauhid ini harus kita upayakan dan kita jauhkan unsur syirik, ya, syirik kecil, riya dan semisalnya itu dari hati kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hamba-hamba Allah sekarang. Hamba-hamba Allah yang istiqamah atau berusaha untuk istiqamah di atas tauhid. Berusaha untuk istiqamah di atas tauhid, maka akan diberikan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keutamaannya? yakni keutamaannya adalah di akhir kehidupannya nanti. Di akhir kehidupannya nanti Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Fussilat ayat 30. Dalam surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, artinya sungguhnya para hamba yang berucap Rabb kami hanyalah Allah. Lihat ini tauhid ini. Rabb kami hanyalah Allah. Ini yang kami ibadahi. Yang kami ibadahi ya di dunia ini hanyalah Allah. Kemudian mereka istiqomah, maka turunlah para malaikat kepada si hamba ini. Ya, dijelaskan oleh Nabi nanti dalam hadis Al-Barra bin Azib. Ya, kita kembali kepada ayat yang mulia ini dulu. Turun para malaikat kepada si hamba ini dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan sekarat, menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematiannya. Turun para malaikat, seraya para malaikat berkata kepada si hamba ini yang mau meninggal ini, janganlah engkau takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk dirimu. Jangan takut, maknanya jangan takut menghadapi kematian, itu maknanya. Jangan takut menghadapi kematian, kata para malaikat. Ini hiburan dari para malaikat, Pak. Dihibur oleh para malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, jangan bersedih. Yakni maknanya jangan bersedih karena engkau akan meninggalkan duniamu, keluargamu, hartamu. Jangan bersedih. Wa abshiru, justru bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk dirimu. Nah, kita masuk kepada hadis Al-Barra bin Azib, di mana Nabi yang mulia SAW menjelaskan tentang turunnya para malaikat dalam hadis Al-Barra bin Azib, yaitu kata Nabi SAW, turun para malaikat ini dengan wajah mereka berseri-seri, penampilan mereka yang bagus sekali, wangi semerbak dan wangi semerbak. Kemudian kata Nabi, ma'hum al-kafan wal hanut minal jannah yajlisuna haula. Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga, lalu mereka duduk di sekitar hamba yang mau meninggal. Lihat, duduk di sekitar hamba yang mau meninggal ini. Jadi mereka telah siap dengan kain kafan, wangi-wangian dari surga, kata Nabi. Bayangkan, dibawa dari surga itu oleh para malaikat. Nah, tadi malaikat mengatakan kepada si hamba ini dalam rangka menghibur si hamba, janganlah engkau takut menghadapi kematian, jangan engkau bersedih meninggalkan duniamu, hartamu, keluargamu, bergembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untuk dirimu. Nah, ini keutamaan besar, Pak. Ini keutamaan besar, hiburan dari para malaikat, dihibur oleh para malaikat Allah ini. Nah, ini akhir dari fase yang kedua dalam kehidupan di dunia, alam dunia. Makanya Nabi yang mulia SAW menjanjikan surga bagi para hamba yang dapat mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupannya. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari kehidupan di dunianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin surga, kata Nabi. Nah, ini kalau kita melihat ada saudara kita, teman kita dan siapapun ya dalam keadaan sekarat, maka dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Kata Nabi yang mulia SAW, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi. Cukup la ilaha illallah tanpa ditambah Muhammadur Rasulullah, enggak perlu. Karena ini yang Nabi ajarkan. Ini yang Nabi ajarkan, la ilaha illallah. Nah, jangan pula kita yakni terpancing dengan yakni keyakinan kaum sufi, kaum tasawuf yang telah menyimpang dari ajaran Nabi yang mulia SAW, di mana mereka ya mengajarkan atau membimbing orang yang mau meninggal dengan kalimat ya Pak, ya bukan dengan kalimat ya hu, yaitu Allahu. Kata mereka, jangan la ilaha illallah. Nanti kalau diucap atau berucap ya orang yang mau meninggal la ilaha, meninggal, ini berbahaya. Itu kan pikiran dia, itu kan akal dia. Kita hanya
sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan kepada kita, bimbinglah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu, la ilaha illallah. Ya. Nah, contoh ketika Nabi SAW di hadapan sang paman Abu Talib, dan Abu Talib dalam keadaan sekarat, apa kata Nabi? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Lihat, Nabi ajarkan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku bisa berargumentasi di hadapan Allah tentang keislamanmu itu. Bahwa engkau masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu. Ya, la ilaha illallah. Begitu pula ketika Nabi SAW menjenguk pemuda Yahudi yang dalam keadaan sekarat, ya, Nabi dakwahkan agar pemuda Yahudi ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu, la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Maka pemuda ini menoleh kepada ayahandanya. Kemudian si ayahanda pemuda Yahudi ini mengatakan ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yakni taatilah Muhammad itu. Maka anak ini, pemuda ini ucapkan la ilaha illallah. Tidak lama setelah itu dia meninggal. Maka Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari siksa neraka. Begitu. Lihat. Ya, jadi inilah berkaitan dengan akhir dari kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba ketika hidup di dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Baik. Ya, ini berakhir sudah fase kedua, yaitu alam dunia. Nah, sekarang kita menuju fase yang ketiga, alam barzakh namanya, atau alam kubur. Bagaimana itu? Dimulai dari malakul maut yang mencabut nyawa si hamba ini, ruh si hamba ini. Nabi menjelaskan dalam hadits Al-Barra bin Azib, yakni setelah para malaikat tadi duduk di sekitar hamba yang mau meninggal dan menghibur si hamba tadi, tidak lama kata Nabi, datanglah malakul maut yajlisu inda ra'sih. Datanglah malaikat kematian duduk di dekat kepala orang yang mau meninggal ini. Seraya malaikat kematian berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila ridwanillah. Wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju ridha Allah. Maka Nabi gambarkan tentang mudahnya ruh tersebut keluar dari fisik si hamba. Apa kata Nabi? Kama yakhrujul ma min fi siqa, kata Nabi, sebagaimana keluarnya tetesan air dari tekok, dari bejana. Nah, inilah keterangan dari Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan yang Allah berikan kepada si hamba yang selama hidupnya mempraktekkan tauhidnya, dan akhir dari kehidupannya di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang telah dia praktekkan selama hidup di dunianya itu. Ya, jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fase yang ketiga sekarang. Fase yang ketiga, keluarnya ruh dari badan si hamba, dari fisik si hamba. Lalu bagaimana kaitannya dengan tauhid pada fase yang ketiga ini? Tentu sangat erat sekali. Kaitannya sangat erat sekali. Itu ketika si mayit berada di liang kubur, dan orang-orang yang mengantarnya sudah pulang, dan tentunya kita ketahui bahwa mayit itu, kata Nabi, diiringi, diantar oleh tiga, kata Nabi. Oleh tiga, kata Nabi, yakni ahluhu wa maluhu wa amaluh, kata Nabi. Diantar oleh keluarganya. Yang kedua, diantar oleh hartanya. Dan yang ketiga, oleh amalnya, kata Nabi. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, kata Nabi. Dua yang pertama akan kembali, yakni keluarga dan harta. Dan yang bersama si mayit hanyalah amalnya saja. Jadi amalnya inilah yang akan bersama si mayit di alam kubur. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Bu? Berkaitan dengan mayit di alam kubur,
yakni datanglah dua malaikat, ya, yang disebut apa? Malaikat Munkar Nakir, malaikat kubur, malaikat Munkar Nakir, bertanya kepada si mayit 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan mendasar. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Man nabiyyuk? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Singkat padat pertanyaan malaikat kubur Munkar Nakir. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menggambarkan tentang, ya, di antara fisik malaikat kubur ini, yaitu kata Nabi yang mulia SAW, bahwa malaikat tersebut warna kulitnya, kata Nabi, aswadan azraqan, hitam kebiru-biruan. Bayangkan, ya, hitam kebiru-biruan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mayit ketika akan ditanya oleh malaikat kubur, posisi mayit itu didudukkan oleh 2 malaikat tersebut. Jadi posisinya duduk. Ini sudah di luar akal kita, ya. Ini berkaitan dengan alam barzakh, alam, ya, gaib istilahnya, alam kubur. Tidak terjangkau lagi dengan akal kita yang terbatas ini. Jadi posisinya duduk itu. Posisinya adalah duduk, didudukkan oleh, ya, malaikat Munkar Nakir. Baru ditanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang mengandung arti ini, ya. Pertama, malaikat bertanya, mar rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Apa maknanya ini? Apa maknanya, Pak? Siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia, itu maknanya. Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia? Ini makna siapa Rabbmu. Ya, siapa Rabbmu, itu maknanya begitu. Jadi bukan yakni pertanyaan tidak memiliki makna, jelas. Ini pertanyaan yang mendalam pada dasarnya, ya, memiliki makna siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia. Maka amal tauhidnya lah yang akan menjawab. Amal tauhidnya akan menjawab. Apa jawaban dari amal tauhidnya ini? Rabbi Allah, ya, Rabb yang aku ibadahi selama hidup di dunia hanyalah Allah. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, man nabiyyuk? Siapa nabimu? Apa maknanya, Pak? Apa, Bu, maknanya? Siapa nabimu? Siapa yang kau ikuti dalam beribadah? Siapa yang kau contoh dalam beribadah? Siapa yang kau ikuti? Ittiba kepada siapa engkau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu maknanya begitu. Ya, maka amal sunnahnya inilah yang akan menjawab, yaitu, ya, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa ma dinuk? Apa agamamu? Apa maknanya ini? Apa makna apa agama? yakni apa metodemu dalam beragama? Apa manhajmu dalam beragama? Bayangkan, ya, pertanyaan mendasar semuanya ini. Apa manhajmu dalam beragama? Apa metodemu dalam beragama? Apa caramu dalam beragama selama hidup di dunia? Maka, ya, amal dari manhajnya inilah yang akan menjawab. Jika si mayit dahulu selama hidup di dunia mengikuti manhaj para sahabat, manhaj salaf, maka inilah yang akan menjawab bahwa agamaku adalah agama Islam, yakni manhajku dalam beragama Islam adalah manhaj salafus salih, manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itulah yang aku ikuti. Nah, inilah pertanyaan mendasar dari malaikat kubur. Maka ketika si mayit dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua malaikatnya ini, an sadaqa abdi fafrushuhu minal jannah. Benarlah jawaban hambaku itu, ya, lapangkanlah kuburnya. Ya, diberikanlah nikmat-nikmat kubur. Maka diberikan nikmat-nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya si mayit dapat melihat tempatnya di surga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya itu di surga. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah seorang dengan penampilan yang baik, wajah berseri kata Nabi, penampilan yang bagus sekali, wangi semerbak. Kemudian mayit bertanya kepada orang yang ada di hadapannya ini, man ant? Siapa anda ini? Siapa anda ini?
datang kepadaku dengan wajah berseri, penampilan yang bagus sekali, wangi semerbak. Maka orang itu berkata kepada si mayit, ana amalukas salih, saya adalah amalmu yang salih. Ingat, salih-salih amal adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesalih-salih amal adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata si mayit? Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, cepat tegakkan kiamat. Cepat tegakkan kiamat hingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Nah, inilah berkaitan dengan perkataan ya si mayit ya ketika dia melihat amal salihnya menemani dirinya di alam kubur, kan begitu. Nah, inilah berkaitan dengan fase yang ketiga, fase alam kubur, sangat berkaitan erat dengan tauhid, yaitu pertanyaan. Nah, jadi apa yang kita usahakan di dunia ini dalam rangka bertauhid kepada Allah, nanti ditanya Pak di alam kubur itu. Ditanya kita nanti di alam kubur oleh malaikat munkar nakir. Kalau memang betul kita bertauhid kepada Allah selama hidup di dunia ini, maka amal tauhid kita yang akan menjawab. Amal tauhid kita yang akan menjawab ya dari pertanyaan siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Allah lah yang aku ibadahi selama hidup di dunia. Nah, itu jawabannya dari amal tauhid kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampailah kita kepada fase yang terakhir ya. Fase yang keempat. Ya, kaitannya dengan tauhid, yaitu fase alam akhirat sekarang. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur mereka, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menghisap amal-amal kita semua. Akan menghisap amal-amal kita semua. Apa Pak yang pertama kali Pak yang akan dihisap oleh Allah dari amal-amal kita? Tentang salat, tentang ibadah salat, ya. Kok bukan tauhid Ustaz? Kok bukan tauhid? Tauhid tadi dalam kubur sudah ditanya di alam kubur. Nah, sekarang berkaitan dengan amal secara umum seluruhnya adalah salat. Karena salat adalah barometer, ya, barometer bagi amal-amal yang lain dan perwujudan tauhid seorang hamba kepada Allah adalah salat yang benar. Ya, salat yang benar. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sairu 'amalihi wa idza fasadat fasada sairu 'amalihi, kata Nabi. Amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah pada diri seorang hamba di akhirat adalah salatnya. Apabila salatnya benar, yakni benar dikerjakan sesuai dengan sunnah, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang lain pun akan beres, akan benar pula. Dan jika sholat yang dikerjakan sudah tidak benar, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kata Nabi. Nah, ini sebagai tolak ukur ya, sebagai timbangan barometer bagi ibadah-ibadah yang lain. Saya tanya kepada jamaah, kenapa sholat? Kenapa sholat yang ditanya terlebih dahulu? Ya, atau beginilah pertanyaannya, yakni amal apa yang ya dengannya kita bisa mengetahui bahwa si fulan ini ada perhatian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah kita pantau, yang mudah kita lihat, yang mudah kita yakni nilai. Tentu adalah sholat. Tentu adalah sholat. Nah, sekarang kenapa sholat? Ya, kenapa sholat? Ya karena kalau ibadah yang lain sulit kita nilai. Kalau ibadah yang lain Pak sulit kita nilai, seperti siam. Gimana kita nilai siam orang? Kan gitu ya. Atau apa misalnya, ibadah ini, ibadah itu agak sulit. Yang paling mudah tuh sholat. Bagaimana itu? Cukup kita lihat si fulan dari belakang. Itu si fulan sedang sholat, kita dari belakangnya, kita bisa menilai orang ini ittiba dengan Rasul atau tidak dalam sholatnya. Itu bisa kita nilai langsung. Begitu Pak. Bagaimana takbirnya? Apakah sesuai dengan sunnah Rasul? Bagaimana sedekapnya? Bagaimana rukuknya? Bagaimana i'tidalnya? Bagaimana sujudnya? Sampai salamnya kita hanya bisa dari belakang kita lihat, kita pantau saja orang ini. Ini orang ini ittiba enggak sholatnya kepada Nabi? Gitu, gampang, paling mudah. Paling mudah.
Ya, paling mudah sudah. Ya, nah inilah berkaitan dengan ibadah salat. Maka orang yang bertauhid, ini hubungannya lagi dengan tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, dia pun akan ittiba kepada Nabi, karena nabilah satu-satunya yang diikuti, dicontoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni kalau kalimat la ilaha illallah itu namanya tauhidul ibadah. Adapun Muhammadur Rasulullah adalah tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba. Sekali lagi, kalimat tauhid la ilaha illallah ini mengandung makna tauhidul ibadah. Hanya kepada Allah lah kita mengikhlaskan ibadah, kan begitu. Adapun kalimat Muhammadur Rasulullah, maka di dalamnya mengandung tauhidul ittiba. Hanya nabilah yang kita ikuti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Bukan yang lain. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi nanti di akhirat, Pak? Yang terjadi nanti di akhirat, ternyata banyak hamba-hamba Allah yang menyesal. Yang apa? Yang menyesal. Lihat dalam surat Ghafir ayat 11 yang tadi dibaca, ya. Ya, kelanjutannya adalah qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Nah, ini dia. Mereka berkata, ini hamba-hamba Allah yang menyesal ini berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan 2 kematian kepada kami dan 2 kehidupan kepada kami, maka kami mengakui dosa syirik kami, ya. Kami mengakui dosa-dosa kami, ini dosa syirik kami terlebih dahulu sebelum selesai yang lain, ya. Apakah kami diizinkan untuk kembali dalam kehidupan dunia? Lihat, penyesalan yang tidak bermakna, nggak ada gunanya lagi, ya. Nggak bisa lagi, tidak akan mungkin lagi dikembalikan dalam kehidupan dunia fase kedua tadi, dalam kehidupan dunia. Untuk apa? Untuk apa, Pak, dikembalikan? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mereka-mereka yang tadi dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172, ya, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya, sengaja perjanjian bertauhid ini diambil agar kalian nanti di akhirat tidak berdalih bahwa kami dahulu lalai dari perjanjian tersebut, atau kalian tidak berdalih pula bahwa, ya, yang berbuat syirik itu adalah bapak-bapak kami. Kami hanyalah generasi berikutnya yang menjadi korban, ya, dari dakwah bapak-bapak kami kepada syirik. Maka apakah engkau akan mengazab kami dengan sebab kami ini, ya, menjadi korban saja dari perbuatan mereka itu? Nah, itu. Jadi inilah penyesalan dari para hamba. Semoga kita tidak seperti itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan selalu hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, mempelajari ilmu tauhid, mengamalkan ilmu tauhid, dan akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Dan semoga kita semua diberikan, ya, surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan dalam hal ini bisa kita lihat, ya, dalil terakhir yang saya sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 66. Dalam surat Az-Zumar ayat 66 Allah berfirman, "Balillah fa'bud wa kum minasyakirin." Ya, Allah lah yang wajib engkau ibadahi dan jadilah engkau dari golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara syukur kita kepada Rabbul Alamin adalah dengan cara kita bertauhid kepadanya. Dengan cara kita bertauhid kepadanya. Makanya di antara doa Nabi apa itu? Doa Nabi yang mulia, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Nah, inilah
Ya, di antara doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan 4 fase kehidupan seorang hamba yang bertalian erat dengan tauhid. Yang bertalian erat dengan tauhid. Silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang kita kaji di sore hari ini, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita sebelum dilahirkan kita masuk dalam alam ruh itu, bahwa yang bakal lahir itu yang siapa-siapa saja itu. Apakah yang termasuk itu yang sudah ditentukan takdirnya ribu tahun sebelumnya? Seperti alam penciptaan langit dan bumi. Iya, tentu semua telah ditakdirkan. Semua telah ditakdirkan, bahkan jauh sebelum kita lahir, tempat kita nanti di akhirat sudah Allah tentukan. Apakah kita bertempat di surga atau neraka, Allah sudah tentukan. Di dalam hadis Nabi yang mulia SAW menjelaskan bahwa setiap individu kita ini disiapkan oleh Allah 2 tempat sekaligus, Pak. 2 tempat sekaligus, tempat di surga ada, di tempat di neraka juga ada. Makanya Allah berfirman apa? Kata Allah dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa ingin beriman silakan, barang siapa ingin kufur juga silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarrah, pasti akan melihat balasannya, dan barang siapa berbuat keburukan walaupun seberat biji zarrah juga pasti akan melihat balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya saja. Kita mau milih yang mana, kan gitu. Mau milih yang mana. Dan juga Allah katakan, "Wa hadainahum najdain." Kami berikan kepada manusia 2 pilihan. Ini pilihan di surga ada, pilihan di neraka juga sudah ada. Kan gitu. Jadi kita sudah ditentukan nasib kita nanti di akhirat pada dasarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita selama hidup di dunia berusaha yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Rasul SAW kehendaki. Kan begitu. Nah, begitu Pak. Jadi semua telah ditakdirkan, udah pasti. Semua telah ditakdirkan, bahkan anak-anak yang meninggal pada masa kanak-kanak pun sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka wafat pada masa kanak-kanak, belum mencapai usia baligh sudah meninggal, kan gitu. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan ada lagi dari jamaah. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kesepakatan ulama bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik masuk surga. Kaitannya dengan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Berkaitan dengan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tentu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Artinya ini kita serahkan kepada Rabbul Alamin. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hal ini semua karena ini perkara gaib, hanya Allah yang Maha berkehendak. Hanya Allah yang Maha berkehendak dalam masalah ini dan tentunya kita tidak bisa istilah kata intervensi atas apa yang Allah perbuat, karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat, namun manusia lah akan ditanya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, kan begitu. Jadi tinggal kita berusaha di dunia untuk kehidupan kita, keluarga kita, agar di dunia ini bisa kita praktekkan tauhid dengan sebaik-baiknya, dan kita upayakan wafat di atas tauhid sebagaimana Allah berfirman. Allah perintahkan kita semua untuk wafat di atas tauhid, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kata Allah,
Janganlah kalian mati kecuali mati di atas Islam. Ini tauhid maknanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan janganlah kalian mati kecuali mati di atas Islam. Ini tauhid maknanya itu. Baik. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu ya. Ini pertanyaan yang di luar materi ini sebenarnya. Jika kita berumrah di bulan Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhirnya, apakah kita mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah SAW? Tentu insya Allah, bismillah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun yang melakukan umrah di bulan Ramadan, pahalanya besar. Ya, seperti tadi yang dijelaskan. Wallahu taala. Baik, berkaitan dengan materi ada lagi, Pak? Dari jamaah, silakan Pak. Sekali lagi kan, untuk perbedaan anak yang telah belum balik, yang telah meninggal dunia, antara anak orang beriman, anak muslim atau anak orang kafir, itu bagaimana perbedaannya? Apakah semuanya masuk surga? Semua, Kalau semua masuk surga. apa ada perbedaan di surga? Tidak ada perbedaan, semua masuk surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yakni kita serahkan kepada Rabbul Alamin. Berkaitan dengan anak-anak itu semua nanti di akhirat di surga akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan diasuh di bawah bimbingan atau asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wallahu taala alam. Contoh ketika bayi Nabi yang meninggal itu yang bernama Ibrahim. Yang bernama siapa? Ibrahim. Apa kata Nabi? Kelak di surga ya ada yang menyusui. Ya, anakku ini ada yang menyusuinya. Ya, di surga kelak. Nah, kira-kira begitu. Itu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masih ada lagi? Terakhir barangkali pertanyaan. Cukup? Nah, terakhir silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi menghadapi cobaan bagi yang semoga kita semua tergolong orang-orang yang menegakkan tauhid di lingkungan rumah kita, mungkin bagaimana menghadapinya dengan tetangga yang berbuat syirik juga Ustaz? Oh, bagaimana menghadapi orang-orang yang berbuat syirik seperti tetangga atau mungkin anggota keluarga besar barangkali ya? Ya, apakah itu pertanda kita diujikan keimanan kita Ustaz? Ya, pertama jelas semua kehidupan ini bentuk-bentuknya apapun yang kita dapati dari kehidupan ini bentuknya ujian. Adalah ujian, semuanya adalah ujian. Apakah ujian itu adalah hal-hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapati seorang berbuat syirik, tentu kalau kita bisa ya. Ini kalau kita bisa untuk mendakwahkannya, alhamdulillah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dahulu, mendakwahkan orang-orang non muslim atau orang-orang musyrikin, bahkan orang-orang musyrik di masa itu didakwahkan oleh Nabi dan para sahabat, sehingga mereka menerima dakwah tauhid. Mereka menerima dakwah tauhid. Ya, ini apakah dengan lisan atau dengan kita kasih buku atau apa namanya kita ajak dia ke tempat kajian misalnya tentang tauhid dan berbagai macam cara lainnya yang bisa kita pakai, dan juga diantaranya doa kita agar si fulan atau fulanah ya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya menjauhkan syiriknya, kan begitu, menjauhkan perbuatan syirik, kan begitu. Jadi dengan berbagai macam cara, dan yang terakhir doa kita agar ya masuk ya atau apa namanya mempelajari tauhid. Kalau mereka atau ada yang masih non Islam, agar dia masuk agama Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan banyak di zaman Nabi orang-orang yang mendapat doa dari Nabi akhirnya masuk agama Islam, seperti Umar Khattab, seperti ibundanya Abu Hurairah, maksudnya itu berkat doa Nabi masuk agama Islam. Jadi ini hal yang penting juga yang kita lakukan, yaitu mendoakannya agar ia mendapat hidayah Allah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan.
dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan tauhid dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.